Makanya gue pengen banget hari ini gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terberat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi, ini ayah kamu yang sebenarnya ayah kandung. Semua punya cerita. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di Trans TV. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, ya kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah pahala-pahala rahasia untuk wanita. Dengan bintang tamu yang menemani kita di studio, ada Tiwi di sebelah kiri saya. Tepuk tangan dong buat Tiwi. Ini Masya Allah luar biasa loh, ternyata bagus-bagus banget ya pembahasan kita, benar-benar pelajaran banget buat semua. Tadi di awal segmen guru-guru kita sudah menjelaskan, buat wanita ternyata di rumah aja melakukan kegiatan aktivitas rumah itu dapat pahala. Wah saya baru tahu nih Ustazah nih ya. Dan juga tadi Ustadz Benri juga menjelaskan bahwa kalau perempuan itu berdoa insya Allah doanya tuh lebih makbul, lebih diijabah sama Allah. Kadang-kadang laki-laki agak lama berdoanya, perempuan langsung didoanya diijabah sama Allah. Ini luar biasa nih. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih. Tiwi dulu deh sebelum kita lanjut. Ada yang mau ditanyain gak sama guru-guru kita? Ada. Aku pengen nanya sama Habib. Oh Habib, wah, Habib belum ngomong nih masalahnya ya. Iya. Bener-bener. Ini mungkin untuk ngetek ke pembicaraan selanjutnya ya. Oh boleh. Jadi kan masih penasaran bangan dengan rahasia-rahasia pahala untuk wanita. Dan yang katanya yang didengar yang kedua itu adalah yang kedua tadi kan udah yang satu ya. Dan yang keduanya ini adalah apakah benar Habib bila seorang wanita sholat di rumah atau sholat sendiri di rumah bahkan ya. Apakah benar bahwa pahalanya setara dengan laki-laki yang melakukan sholat berjamaah di masjid? Atau pahalanya hanya dihitungnya kayak ya udah pahala munfarid aja gitu, sholat sendiri aja gitu. Oh gitu. Pengen tahu. Kalau misalnya pahalanya di rumah sedikit dong, di masjid kan laki-laki kan Iya dikaliin kalau berapa berpahala derajat kan, gitu. iya benar-benar gitu. Kalau di rumah bisa nggak dapat kayak gitu? Nah di Jib, Habib penjelasan nih Bib, mau izin nih ya kan. Bagaimana, apa benar kalau misalnya perempuan sholat di rumah itu udah cukup mewakili, nggak usah harus sholat di masjid dapat pahala yang sama? Mau izin waktunya silakan. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Kalau dikatakan perempuan lebih bagus mana sholat di masjid atau di rumah? Kalau kita melihat hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan sholatul mar'a fi baitiha afdal. Maka Nabi mengatakan sholat perempuan di rumahnya itu lebih afdal. Bahkan dalam hadis yang lain Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardaha, beliau mengatakan masajidun nisa qa'ru buyutihinna, atau khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna, artinya sebaik-baik masjidnya perempuan itu di rumahnya. Dan ini juga dipertanyakan oleh istri-istri sahabat baginda Nabi besar Muhammad. Bu, udah minum obat? Maka istri sahabat namanya Abu Humaid, istri Abu Humaid yang mendapat gelar Ummu Humaid. Beliau pernah bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad, kalau dikatakan sahabat mana yang gak pengen sholat di belakangnya Rasulullah? Sahabat mana yang tidak mau berjamaah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka istri Ummu Humaid ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Dia katakan, wahai Nabi, aku ini ingin sekali sholat berjamaah dengan engkau. Waqala Rasul, lihat jawaban ibu, bu. Lihat jawaban baginda Nabi besar Muhammad. Nabi mengatakan, inni alimtu annaki tuhibbina salata ma'i. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tahu engkau ini sangat ingin sholat kepada aku atau sholat bersama aku. Maka Nabi mengatakan, sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatuki fi dariki. Kata Nabi SAW, sholat engkau ini di rumahmu lebih afdol daripada sholatmu di, artinya rumah ini ruangan khusus maksud Nabi. Fi dariki, fi hujratiki, artinya di ruangan khusus. Sholat di rumahmu itu lebih afdol daripada sholat di ruangan depanmu. Jadi sholat rumah ada ruangan seperti kamar lah. Di situ dimaksudkan dar situ. Kemudian wa sholatuki fi hujratiki khairun laki min sholatiki fi dariki. Di ruangan depannya. Artinya sholat engkau ini perempuan, sholat engkau ini Ummu Humaid, itu di ruangan tengah itu juga lebih afdol daripada kau punya ruangan yang lebih depan lagi. Bahkan Nabi mengatakan, sholatuki fi masjidi qaumiki afdal atau khairul laki min sholatiki fi masjidi, kata Nabi. Dan sholatmu di masjid kamu itu, artinya sholat engkau di depan di ruangan rumahmu lebih afdal daripada engkau sholat datang ke masjid. Dan sholat engkau di depan rumah atau di dalam ruanganmu itu pun kata Rasulullah SAW, itu lebih afdol daripada sholat fi masjidi. Artinya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi saja itu perempuan lebih afdol sholatnya di rumah. Bukan berarti tidak boleh bicara afdol atau tidak afdol. Kemudian kalau kita tinjau dari 4 mazhab. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan wajib para laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Dalam mazhabnya Imam Malik mengatakan makruh perempuan sholat di masjid. Dalam mazhabnya Imam Syafi'i disunnahkan perempuan di rumah, tidak di masjid. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu dikatakan perempuan boleh dia sholat di masjid kalau itu perempuan semua dalam satu masjid. Bu, kenapa manggut-manggut? Ya, ini makanya kalau ibu-ibu yang repot taraweh sampai jilbabnya 30 warna. Lupa dia ada bulan. Ya. Kan ibu-ibu ada 7 bulan. Apa 7 bulan, Bib? 7 hari ada bulan ya maksudnya. Oh gitu. iya. Apa tadi? Dalam 1 bulan ada 7 hari. Iya, sampai lupa masuk liburnya. juga warnanya gitu. Ini Masya Allah. Tapi pertanyaannya gimana tuh, Bib? Pahalanya bisa dapat sama nggak sama yang di Artinya masjid? Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau mengatakan sholat perempuan itu tidak bisa dikatakan mendapatkan 27 derajat di masjid. Tapi perempuan mendapatkan itu besar pahalanya kalau dia lebih afdal sholat di rumah. Berdasarkan dengan hadis Rasul SAW, ini dituliskan dalam kitab Fathul Bari. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Habib Muhammad penjelasannya tuh ya. Tika ya, ternyata di rumah juga pahalanya perempuan luar biasa. Ini Masya Allah, tepuk tangan dong buat Tika dong. Bagus banget pertanyaannya nih, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan buat jamaah di rumah nih yang sudah mengirimkan pertanyaan, mau dijawab sama guru-guru kita. Kita minta yang pertama dan kedua nih ada Ustaz Zalulung dan juga Ustaz Syam, boleh maju ke depan nih. Langsung aja ya, kita jawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama dari Ari Sukumari nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Ibu Ustazah, dosakah jika seorang istri yang sudah mati rasa terhadap suaminya sendiri yang selalu menyakiti hati istrinya? Waduh, mati rasa maksudnya udah baal nih, kebal nih. Dicolek udah gak mempan gitu ya kan. Gimana tuh Ustazah Lulung? Bunda, jawab. Gimana ya? Jawab karena saya tidak mati rasa dengan suami saya. Oh ya Allah. Pemirsa Islam tidak rahmati Allah, terutama untuk Mbak Ari tadi ya. Dosa gak sih kalau kita udah mati rasa perasaan kita sama suami? Tadi dinyatakan kenapa mati rasa? Karena suaminya sendiri yang selalu menyakiti hati istrinya. Karena kita mau lihat dulu nih, menyakiti hati ini versi siapa dulu nih? Kadang-kadang perempuan bilang nyakitin hati padahal gara-gara dia juga kadang-kadang. Jadi gini, kalau emang kita dizolimin ada mati rasa ya kan mungkin gak berdosa. Karena apa ya? Dia sih begitu, jadi gue mati rasa, baal. Tapi kalau ternyata mati rasanya gara-gara ada yang lain,
terbayang-bayang laki-laki lain saudara-saudara. Maka ini menjadi suatu dosa. Kembali lagi innamal amalu biniat. Mati rasanya apa? Kalau kita ke hukum fikih, memang kalau sudah mati rasa boleh saja dia minta hulu. Ya, dia hulu atau bercerai. Tapi masa kita ucuk-ucuk cerai mulu. Nauzubillah himin. Kan pahala, seorang istri itu pahala loh. Apa yang dikerjakan tadi kan wanita kan keren banget. Bener. Bisa gak sih dia ketika disakiti oleh suaminya ngomong aja dulu, bang kenapa sih bang nyakitin hati banget bang. Kurang Kita udah sabar dia Iya, berarti. begitu. Nanti juga kalau misalnya cerai, nauzubillah ya. Nauzubillah Terus ganti jalik. lagi, nikah lagi sama yang lain. Belum Belum tentu lebih baik. Iya, beda casing doang. Hah, beda Iya, casing beda doang. casing doang. Rasa sama, Iya, rasa gitu-gitu mah aja. sama, Iya, gitu. Masya Allah luar biasa. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang berikutnya nih dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Di Islam itu indah, waduh Masya Allah. Saya mau bertanya, sekarang saya tinggal di kos-kosan yang tempatnya campur cowok and cewek. Kalau cowok khusus di lantai atas, kemudian ada teman sekos saya membawa teman cowoknya untuk nginap. Waduh, astagfirullahaladzim. Sedangkan kita tahu kalau itu sangat dilarang oleh agama. Dan teman saya pun juga pasti tahu bagaimana hukumnya hal seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya tetap mendapat dosanya karena membiarkan hal itu terjadi? Terima kasih. Kadang kan ada memang kalau misalnya sampai ada gitu-gitu kan 40 rumah kayak pernah saya dengar kena semua. Nah, apalagi satu kosan 40 kamar, nggak nyampe 40 rumah. Iya, silakan Ustadz Syam dijawab deh, mohon izin. Yang jawab anak kos, Masya Allah. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Tapi bukan kepo terhadap sesama. Jadi bedakan peduli dan kepo. Mbaknya termasuk orang yang peduli karena takut nanti dosanya mengalir ke saya. Pantas saja rezeki saya seret. Oh, ada yang bermaksiat di sebelah kamar saya. Pantas saya hidup saya seperti ini karena ada yang bermaksiat di sebelah saya. Apakah saya akan mendapatkan dosanya? Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, maka engkau tegurlah atau cegahlah dengan tanganmu. Engkau tidak mampu mencegahnya dengan tanganmu, cegahlah dengan mulutmu. Kita tidak mungkin menghalangi, misalnya cowoknya datang, cegah dengan mulut. Bagaimana caranya cegah dengan mulut? Kasih tahu dia, takut nanti terjadi percekcokan Ustaz. Kasih tahu ibu kos, jangan kasih tahu dia, kasih tahu ibu kos. Bu, itu tetangga kosan yang kamar sebelah selalu bawa cowok kalau malam gitu. Minimal dengan mulut. Tidak mampu dengan mulutmu maka cegahlah dengan hatimu. Minimal berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak ya Allah supaya saya bisa beli rumah. Supaya saya tidak ngekos lagi, supaya saya bisa kuasai rumah saya dan tidak ada maksiat di dalam rumah saya. Maka cegah dengan tangan, cegah dengan mulut, dan cegah dengan hati, itulah selemah-lemahnya. Wadzalika dhaful iman kata Rasulullah. Tapi minimal kita menjadi seorang muslim yang peduli dan mudah-mudahan kita tidak menjadi pelaku yang sedemikian rupa. Amin, Masya Allah. Apalagi doa orang yang terzolimi langsung dijabah. Iya, karena dia dizolimi. Doanya langsung minta beli, ya Allah kasih aku rumah gitu. Tapi ingat tabayun juga Mas Fadli. Siapa tahu yang datang itu kakak laki-lakinya, mahramnya kan. Oh iya benar. Terima kasih banyak yang udah nanya nih. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya karena masih banyak pertanyaan yang masuk nih. Insya Allah nanti akan dijawab oleh para guru-guru kita yang lain. Nah sekarang saya masih penasaran nih Ustazah Lulunga ya. Wanita itu katanya benar-benar istimewa sampai ada doanya itu yang diaminkan sama malaikat. Ini emang benar? Kayak gitu ada? Ya banyak banget, tapi memang ini contohnya 1001. 1001. Karena apa? Yang namanya kalau kita pengen tahu nih Kak Fadil ya, apapun yang dilakukan oleh wanita kan pasti banyak pahalanya. Amalannya Tapi apa laki-laki ada yang kita bisa, dia kagak bisa. Amalannya apa yang saya penasaran? Mau tahu? Amalannya adalah pemirsa. Sebentar dulu, tar dulu. Saya sudah tidak sabar Saya kan ini. cuma nanya, Oh. jangan dijawab sekarang Oh, iya, juga iya, maksudnya. Jawabnya ntar aja, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah!